Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami berjudul Sengketa Laut Cina Selatan Zona Ekonomi Eksklusif di Natuna Utara, Kepulauan Riau. Kelompok kami beranggotakan Suci Ar-Rahmah, Gesa Atras Fatur Rahman, saya sendiri Muhammad Dafa Mardi, Randy Christopher, Aksa Zikri, Muhammad Umar Hashim, dan Raffi Maulana Pasha. Materi pertama akan dibawakan oleh Raffi Maulana Pasha. Pada Raffi, persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Konflik Laut Cina Selatan adalah salah satu konflik yang terjadi di Asia. Konflik ini terjadi karena negara-negara yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan tidak terima bahwa daerah mereka diklaim oleh Cina sebagai bagian dari teritorial dari negara Cina itu tersebut. Laut Cina Selatan ini merupakan bagian dari Samudra Pasifik yang meliputi sebagian wilayah dari Singapura dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan. Laut Cina Selatan merupakan sebuah perairan dengan berbagai potensi yang sangat besar karena di dalamnya terkandung minyak bumi dan gas alam. Selain itu juga peranannya sangat penting sebagai jalur distribusi minyak dunia yang menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai objek konflik atau kerjasama antar negara. Indonesia terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan ini setelah Cina secara sepihak mengklaim bahwa keseluruhan perairan Laut Natuna beserta pulaunya itu termasuk ke dalam bagian dari Laut Cina Selatan. Cina dengan sesuka hati melewati batas teritorial dan batas ZEE tersebut dan mengambil sumber kekayaan laut di perairan Kepulauan Natuna tanpa merasa bersalah ataupun terancam sedikit pun. Karena Cina beranggapan bahwa Kepulauan Natuna itu termasuk ke dalam bagian dari Laut Cina Selatan berdasarkan peta yang mereka miliki. Karena bentangan wilayah yang luas, kini beberapa negara seperti Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam terlibat saling klaim atas sebagian ataupun seluruh wilayah perairan tersebut. Laut Cina Selatan jadi perairan yang rawan konflik setelah pemerintah Tiongkok mengklaim hampir 90% wilayah-wilayah yang berada di sekitar Laut Cina Selatan ini sebagai wilayah dari negara mereka. Baik, sekian dari saya. Ke pemateri selanjutnya, Aksa Zikri dipersilahkan. Baik, saja di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika konflik Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan adalah kawasan strategis di kawasan Asia Pasifik yang menarik perhatian dunia internasional karena memiliki peran penting dalam perdagangan global, sumber daya alam, dan keamanan maritim. Dinamika di wilayah ini mencakup berbagai aspek yang kompleks, termasuk persaingan, klaim teritorial, konflik keamanan, dan upaya diplomatik untuk mencari penyelesaian yang berkelanjutan. Nah, di sini ada 6 poin dinamika konflik Laut Cina Selatan. Yang pertama itu ada sumber daya alam dan ekonomi. Laut Cina Selatan kaya akan sumber daya alam seperti ikan, gas, alam, dan minyak bumi. Keberagaman hayati laut di kawasan ini menjadi daya tarik bagi negara-negara pesisir yang berusaha mengoptimalkan potensi ekonomi mereka. Namun sumber daya yang melimpah ini juga menjadi pemicu konflik, terutama terkait eksploitasi perikanan dan eksplorasi energi. Yang kedua itu ada isu teritorial dan klaim wilayah. Persaingan klaim teritorial menjadi aspek sentral dalam dinamika Laut Cina Selatan. Negara-negara di kawasan ini seperti Cina, Taiwan, Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam bersaing untuk mengklaim pulau, cekungan, dan struktur geografis tertentu. Klaim atas wilayah ini menciptakan ketegangan dan potensi konflik, khususnya di Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, dan wilayah Natuna. Yang itu ada pembangunan infrastruktur militer. Nah, beberapa negara, terutama Cina, melakukan pembangunan infrastruktur militer di pulau-pulau yang mereka klaim. Ini termasuk pendirian landasan pacu, pangkalan militer, dan instalasi pertahanan lainnya. Langkah-langkah ini dianggap mengingatkan ketegangan dan menimbulkan kekhawatiran terkait ambisi militer di kawasan tersebut. Yang keempat itu ada konfrontasi maritim dan pelanggaran kedaulatan. Insiden konfrontasi maritim termasuk penghadangan kapal patroli dan pelanggaran kedaulatan di zona ekonomi eksklusif menjadi rutin di Laut Cina Selatan. Salah satu konflik mencolok adalah antara Indonesia dan Cina
di Laut Natuna yang melibatkan pelanggaran kedaulatan di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Tindakan semacam ini menciptakan ketidakpastian keamanan maritim dan menantang integritas wilayah negara-negara pesisir. Yang kelima itu ada peran aktor eksternal. Nah, aktor eksternal terutama Amerika Serikat juga memainkan peran yang penting dalam dinamika Laut Cina Selatan. Amerika Serikat mengirim kapal perang dan pesawat militer untuk memperkuat kehadiran militer dan keamanan sekutu-sekutunya di kawasan tersebut. Ini dapat memperkeruh ketegangan atau sebaliknya, tergantung pada konteks geopolitik dan kebijakan luar negeri yang diterapkan. Dan yang terakhir itu ada diplomasi dan upaya penyelesaian konflik. Upaya diplomasi dan dialog multilateral dilakukan untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan, meskipun ada kesulitan dalam mencapai kesepakatan. Upaya terus dilakukan untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak organisasi internasional seperti PBB. Dan PBB juga terlibat dalam mendukung upaya penyelesaian konflik dan menjaga perdamaian di kawasan ini. Baik, sekian pemaparan materi saya. Materi selanjutnya, Gesa dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengapa Indonesia berhak mempertahankan wilayah lautnya, terutama di ZEE bagian Natuna ya. Hal tersebut merujuk pada pasal 56 ayat 1 United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982, yang dimana dasar hukum tersebut kemudian secara tegas memberikan Indonesia hak berdaulat untuk mengeksplorasi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Hal ini kemudian berkaitan juga dengan kepentingan Indonesia merujuk pada putusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor 47 tahun 2016, yang dimana Laut Natuna kaya akan sumber daya alam laut seperti berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya. Selain itu, potensi sumber daya alam lainnya juga terkandung di wilayah tersebut, ya seperti minyak dan gas alam. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat Blok East Natuna memiliki kandungan potensi minyak mencapai 36 juta barel minyak, dan volume alam di tempat tersebut mencapai 226 triliun kaki kubik, serta cadangan gas alam sebesar 46 triliun kaki kubik. Berdasarkan potensi tersebut, Indonesia memiliki hak-hak untuk mengelola sumber daya alam di Laut Natuna Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Sekian materi dari saya lanjutkan ke pemateri keempat. Kepada pemateri keempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Gesa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengaruh konflik terhadap hubungan Cina-Indonesia. Jadi dalam hal keamanan, respon pemerintah Indonesia terhadap pelanggaran tersebut mencakup tindakan keras seperti penangkapan kapal dan pengiriman kapal patroli untuk menegakkan hukum maritim. Dalam aspek politik, konflik ini dapat menciptakan pergeseran di mana dinamika kebijakan luar negeri Indonesia, melibatkan diplomasi agar konflik tidak berkembang dan menjadi konfrontasi yang lebih besar. Secara ekonomi, konflik di Laut Natuna dapat menciptakan ketidakpastian yang berpotensi menghambat arus investasi dan perdagangan antara kedua negara. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Indonesia telah melakukan berbagai pendekatan diplomasi dalam merespon sengketa Laut Cina Selatan. Strategi diplomasi tersebut dilakukan antara lain melalui pengiriman nota protes kepada pemerintah Tiongkok, kunjungan pertama Presiden Joko Widodo ke Natuna dan mengadakan rapat kabinet terbatas di atas kapal, peluncuran peta negara Kesatuan Republik Indonesia versi baru dengan penamaan Laut Natuna Utara, upaya peningkatan kegiatan ekonomi di wilayah Natuna, hingga pengiriman nota diplomatik ke PBB. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Umar. Kepada Umar, dipersilakan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang konfrontasi maritim dan pelanggaran kedaulatan di Laut Natuna antara Indonesia dan Cina menciptakan ketegangan yang mencolok dalam dinamika geopolitik di kawasan Asia Pasifik. Salah satu contoh mencolok dari konflik ini adalah ketika kapal nelayan dan kapal Coast Guard Cina terlibat dalam pelanggaran terhadap zona ekonomi eksekutif Indonesia di perairan Natuna. Tindakan tersebut menciptakan konfrontasi maritim yang menunjukkan sifat kompleks dan sensitif dari isu kedaulatan dan klaim teritorial di Laut Cina Selatan. Ketegangan di Laut Natuna menciptakan dampak yang meluas, tidak hanya
pada aspek keamanan, tetapi juga dalam konteks diplomasi dan hubungan bilateral antar negara Indonesia dan Cina. Diplomasi menjadi permainan penting dalam upaya menyelesaikan konflik tanpa merugikan hubungan ekonomi dan politik antar kedua negara. Meskipun tegang, Indonesia juga menunjukkan kesiapan untuk berdialog dan mencari solusi damai dengan Cina. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Sucia. Baik, terima kasih kepada Umar Hasim. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari konfrontasi Laut Cina Selatan. Nah, konflik Laut Cina Selatan ini juga mencerminkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh negara di kawasan Laut Cina juga menjaga kedaulatan wilayahnya. Nah, mereka ini sambil tetap menjaga hubungan dan menjaga hubungan yang sehat bagi negara tetangga. Nah, dalam keseluruhan, insiden yang ini juga menyoroti kompleksitas dinamika maritim di mana yang memerlukan pendekatan diplomatik. Nah, kebijakan luar negeri yang cerdas dan kerjasama internasional juga harus dicapai agar untuk membebaskan dari konflik tersebut. Nah, pemerintah Indonesia dalam upaya diplomatiknya juga memperkuat dialog bilateral antara pemerintah Cina untuk mengatasi perbedaan dan mencari solusi bersama untuk menciptakan stabilitas di kawasan Natuna. Nah, seperti diplomasi multilateral juga dapat memainkan peran penting dengan melibatkan organisasi internasional seperti PBB ataupun ASEAN. Nah, untuk memberikan wadah bagi negosiasi yang objektif dan adil, dalam rangka menghindari eskalasi lebih lanjut, transparansi juga lebih saling pengertian antara kedua negara juga menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Nah, selain itu, menciptakan kesadaran di tingkat internasional mengenai pentingnya penegakan hukum internasional, nah, khususnya UNCLOS tadi ya. Nah, UNCLOS tersebut dapat memberikan dukungan moral dan tekanan diplomatis terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk menahankan diri ataupun tindakan yang memperburuk konflik. Nah, selanjutnya tuh mendorong dialog terbuka juga merupakan fasilitasi kerja dan dapat membangun kepercayaan di antara negara-negara yang terlibat. Nah, penting untuk diakui bahwa sengketa Laut Natuna itu bukan hanya masalah bilateral antara Cina dan Indonesia, juga melainkan mencintanya dampak konflik regional. Nah, keterlibatan ASEAN juga sebagai mediator ataupun fasiliator dalam upaya penyelesaian konflik dapat menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa semua pihak merasa dihormati dan diberdayakan dalam proses tersebut. Baik, mungkin itu saja materi dari saya. Saya lanjutkan kepada Randy. Baik, terima kasih. Di sini dari beberapa pemateri yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, dapat kita simpulkan bahwa konflik di Laut Natuna antara Indonesia dan Cina mencerminkan kompleksitas dinamika geopolitik di kawasan Asia Pasifik, khususnya dalam konteks persaingan klaim teritorial dan sumber daya di Laut Cina Selatan. Nah, sebenarnya yang terjadi konflik itu bukan hanya antara Cina dan Indonesia, ada juga beberapa negara-negara ASEAN yang terlibat, bahkan seperti Amerika Serikat juga terlibat di dalam konflik Laut Cina Selatan ini. Dampak dari konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan ini tidak terbatas pada sektor keamanan. Secara politik, konfrontasi maritim di Laut Natuna dapat menciptakan pergeseran dinamika dalam kebijakan luar negeri Indonesia, khususnya terkait dengan hubungan bilateral dengan Cina. Keberanian Indonesia untuk menegakkan kedaulatan juga menciptakan sorotan internasional, memicu pertanyaan mengenai implementasi hukum internasional seperti UNCLOS. Dampak ekonomi dari konflik ini juga signifikan. Dari kesimpulan serta pemaparan materi tersebut, kelompok kami dapat menarik sebuah saran, yaitu yang pertama adalah pemerintah Indonesia dapat memperkuat upaya diplomasi bilateral dengan Cina, mengedepankan dialog dan negosiasi sebagai sarana penyelesaian konflik, membuka saluran komunikasi yang efektif untuk kedua negara menjadi kunci untuk mengatasi ketidaksepakatan dan mencari solusi bersama. Yang kedua, meningkatkan peran ASEAN sebagai mediator atau fasilitator dalam penyelesaian konflik dapat memberikan wadah yang objektif dan sangat mendukung kedua belah pihak. Kemudian yang ketiga, ada mendorong implementasi
dan penguatan hukum internasional terutama UNCLOS dapat memberikan dasar yang jelas bagi penyelesaian sengketa. Indonesia dapat mempertimbangkan melibatkan pihak internasional dan organisasi hukum untuk memastikan bahwa hak-hak kedaulatannya diakui dan dihormati. Sekian kesimpulan serta saran dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Berakhirnya kesimpulan dan saran yang dibacakan oleh Randy tadi, maka berakhirlah juga presentasi kami pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kelompok 1 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.